Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bian_sabil1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Pemakaman Gaib Malam Hari. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Waktu Desember 2020 kemarin, setelah aku pergi dari Blora ke tempat temanku, aku mampir ke kosan temanku di desa Kuripan Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Yap, dia kuliah di situ, S1 Bahasa Inggris, di salah satu perguruan tinggi di daerah Kuripan situ. Aku sebut saja namanya Jaka. Si Jaka ini anak kuliah di sana dan menempati kos-kosan di daerah desa Kuripan. Singkat cerita, aku sudah sampai di daerah kos-kosan si Jaka ini dan menyambutku dengan sukacita karena hampir 5 tahunan aku tidak bertemu dengannya. Wah, panas banget jur daerah sini, kataku dengan nada bercanda dengan dia. Ya gimana toh, daerah sini emang panas banget kalau jam-jam siang segini. Nanti aku beliin es kelapa deket sini, enak cok. Si Jaka menanggapi sambil melepas tas dan helmku. Aku melihat seisi dalam kosan si Jaka ini. Ya karena aku berniat bermalam di sini. Aku gak mau dong ada kejadian sesuatu lagi di kosan tempatku bernaung, di tempat orang lagi. Kamar mandi di dalam, bersih, dengan plafon yang sedikit berlubang. Akhirnya aku mengistirahatkan badanku di kosan si Jaka ini. Jam setengah 5 aku terbangun. Si Jaka ini sudah membelikan aku nasi goreng dan es kelapa langganannya yang katanya enak. Makan coy, enak ini. Bangun tidur di depan ada makanan, tinggal makan. Makasih ya, tak sholat bentar. Sambil berjalan ke kamar mandi, iseng aja aku mengecek plafon berlubang tadi, apakah aman atau tidak. Sambil mengintip, aku melihat sejenak, dan ternyata aman coy. Setelah mandi dan sholat, segera aku menyantap gorengan dan es kelapa dengan si Jaka ini. Ngobrolin kehidupan sebagai anak pertama, kisah percintaan yang kandas, ekonomi yang keadaannya hampir sama dengan keluargaku. Kita ngobrol hangat sore di desa Kuripan hari itu. Maghrib tidak terasa berkumandang. Jaka dan aku lekas bergegas pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Sampai di masjid, belum ada hal ganjil yang aku temui. Setelah sholat maghrib, kita berencana langsung menuju tempat nasi goreng Pak Slamet, nama samaran, yang ada di dekat pinggir jalan langganan si Jaka ini. Yan, ini nasi goreng khas Tegal yang enak banget, aku makan di sini. Ayo cok, cepet kesana sebelum penuh. Ayolah, perutku lapar, gorengan doang gak cukup. Tapi setelah pergi ke sana, ternyata tutup. Jaka heran, karena kemarin itu nasi gorengnya masih buka dan Pak Slamet terlihat sehat. Dari kejauhan, ada bapak-bapak yang sedang merapikan warung itu. Lantas si Jaka nyamperin dong, kenapa si Pak Slamet ini tutup? Dengan muka yang datar dan sibuk merapikan warung itu, beliau menjawab, Onopo, warungnya tutup. Aku dan si Jaka ini kaget dong. Kenapa ada suara dengkuran di awal omongan tadi? Pak Slamet, kenapa ya Pak? Lah, kok tiba-tiba tutup? Pak Slamet sakit atau gimana? Aku memperhatikan si Jaka dan bapak-bapak satu ini sedikit menjauh. Diselingi suara motor yang lalu lalang dan lampu yang kurang terang. Aku memperhatikan bapak-bapak ini aneh. Pakaiannya hitam, compang-camping, memakai gelang kayu yang banyak sekali. Dan aura bapak ini, ada yang gak beres ini, pikirku. Aku bantu jawab ya. Dia di kosan di Kuripan, di tempatnya Pak D-nya kok. Si Jaka kosan di Kuripan, di tempatnya Pak D-nya kok. Yang jelas kejadian ini terjadi di Kuripan, di tempat kosannya si Jaka ini.
dan dia mengaku kuliah S1 bahasa Inggris di UT. Karena aku cuma singgah dan gak terlalu menelisik tentang kehidupan pribadinya, ya udah kita fokus ke cerita horor tadi. Setelah mengobrol dengan si bapak-bapak tadi, si Jaka menghampiriku dengan muka raut sedih. Kata bapak tadi, Pak Slamet meninggal dunia tadi maghrib. Di rumah sakit apa ya aku lupa. Ki Ageng apa gitu, dan katanya akan dimakamkan nanti jam 9 karena menunggu sanak keluarganya di sana. Dan dimakamkan di daerah Wirosari, kata bapaknya. Dan setelah dijelaskan bapak tadi dengan sangat ambigu, Jaka berniat ke daerah sana untuk menghadiri pemakamannya. Aku bilang ke Jaka gini, kita kan bisa yasinan aja di kosan, Cok. Ngapain jauh-jauh ke sana? Anjir, jauh banget. Hampir mau sejam kita ke sana. Kasian, Yan. Aku iki langganan dia terus dan hidupnya susah. Kasian. Si Jaka menanggapi. Tapi jauh itu dari sini. Enggak, aku yasinan di kosan aja. Kamu mau pergi aja. Kataku sedikit tinggi karena aku niatnya ke kosan dia untuk istirahat, bukan perjalanan jauh lagi. Si Jaka terdiam dan melihatku sedikit lari meninggalkan dia. Sampai di kosan, aku langsung cuci muka dan kaki setelah dari luar. Aku rebahan sebentar dan memikirkan kejadian tadi yang si Jaka ingin pergi ke sana. Aku antara dilema ingin nemenin dia, tapi lihat jaraknya, astagfirullah, jauh. Setelah rebahan sebentar, aku ambil wudhu dan menunggu sholat isya. Setelah isya, rencananya aku mau yasinan di kosan ngajak si Jaka ini. Cuma dia belum datang-datang dari tadi. Setelah sholat isya, aku membaca surat Yasin untuk wabil khusus Pak Slamet yang meninggal tadi. Tapi tiba-tiba, si Jaka ini datang dan langsung siap-siap ingin pergi ke suatu tempat. Mau kemana, Jaka? Ayo yasinan. Masih terdiam dan sibuk mengambil jaket di cantelan pintunya. Tiba-tiba, dia bermuka melas dan merayuku. Ayo Sian, ikut aku ke sana. Tak bayarin makan deh sebelum ke sana. Aku gak berani kalau ke sana sendirian. Kamu kan pawangku. Yan, tolong sih Cak, please. Karena aku khawatir kenapa-napa si bocah ini sendirian ke sana, akhirnya aku memutuskan untuk ikut dan nemenin si bocah ini. Iya, cepet ayo, gak usah melas gitu mukanya. Akhirnya kita persiapan untuk pergi ke sana dengan motor metiknya. Jam 8 kurang, akhirnya kita pergi ke daerah sana dengan petunjuk dari si Jaka. Sambil jalan, aku menanyakan daerah mana yang dituju. Katanya si Jaka ini. Jaka tahu karena diarahkan si bapak-bapak tadi yang merapikan warung tadi. Setelah di daerah Beringin makan bentar, kita langsung menuju ke pemakaman yang dikasih tahu oleh bapak-bapak tadi. Aku mulai curiga setelah kita makan ini. Sepanjang perjalanan setelah makan tadi, motor Scoopy-nya berat sekali ketika mau ke tempat pemakaman ini. Kok berat banget ya ini motor? Banyak kempes atau gimana ini? Iya Cok, ayo cek dulu, itu banyak takut kenapa-napa. Setelah kita turun berdua, kita mencoba memeriksa ban motor yang kita naikin. Tapi lah ini kok kerasa berat banget. Pas setelah kita memeriksa ban dan menengok ke atas, aku melihat sesuatu sosok yang berdiri tegak di atas motor itu. Putih, berbentuk guling, dan ada tali di atas kepalanya. Siapa lagi kalau bukan si pocong kampret ini? Ya, melihat ke depan terus-menerus, seakan ada sesuatu di depan sana. Aku kaget dan hampir terjungkal di pinggir jalan, dekat motor situ karena si pocong ini. Ayat kursi aku lantunkan terus-menerus ketika melihat sosok itu, dan perlahan-perlahan si pocong itu melihat ke bawah dan menatapku secara tajam dengan mata putih dan mulut yang hitam penuh darah kering. Kamu kenapa Cuk? Ada apa di motorku? Cepet Cuk ilangin yang gangguan kita pas mau ke tempat Pak Slamet. Sambil membaca ayat kursi terus-menerus, tiba-tiba pocong tersebut menghilang bagai kabut asap yang hilang diterpa angin. Itu pocong dari mana ya Cak?
Anjir, kaget aku, Cok. Ya mana aku tahu, Cok. Kan kamu yang bisa ngeliat. Ya udah, ayo cepet buru-buru ke Wirosari. Takut udah dimakamkan. Akhirnya kita melanjutkan perjalanannya ke arah pemakaman sana. By the way nih, kalau kalian misal tiba-tiba berat ketika naik motor sendirian, bacain ayat kursi aja terus dan jangan ngelamun. Awas, Pocong sama si Kunti ngincer orang-orang yang pikirannya kosong. Sampai di pemakaman di daerah Wirosari yang ku tahu, tapi daerah tepatnya aku nggak tahu. Akhirnya kita sampai dan memarkirkan motor kita di depan gerbang makam. Tidak ada ambulan, nggak ada motor pesiara, dan sepi sekali ketika kita sampai di sana. Aku mulai ragu masuk ke pemakaman ini. Namun rasa raguku mulai pudar ketika ada tenda dengan satu lampu dan ada beberapa orang yang mulai memasukkan jenazah ke liang lahat. Jaka dan aku mulai sedikit berlari menuju ke tempat liang lahat. Tapi di setiap perjalanan, bau busuk dan campuran melati masuk ke maskerku. Aku berhenti bentar untuk memeriksa kuburan ini. Seperti kuburan biasa, namun baunya sangat tercium di hidung ini. Tapi si Jaka kok baik-baik saja. Sesampainya di liang lahat, keanehan kembali muncul lagi setelah di liang lahat ini. Si Jaka melongo melihat beberapa orang yang mengantarkan Pak Slamet ini. Di liang lahat ada 2 orang dan 1 jenazah. Dan sekitar di liang lahat ada 5 orang yang justru hanya memandangi jenazah itu dari atas. Mukanya semua orang di sana waktu itu pucat dan datar sekali tanpa ekspresi sedih atau senang. Baju-bajunya pun biasa saja di sana. Orang ini aneh banget pikirku. Orang-orang di sini seperti bukan manusia normal biasanya. Aku menyandarkan si Jaka yang masih melongo melihat keadaan yang aneh di liang lahat di malam hari. Capek-capek jauh sampai Wirosari dan malam hari menghadiri di pemakaman ini, dia cuma melihat keanehan yang terjadi di liang lahat Pak Slamet ini. Tapi setelah jenazah ini ditaruh di liang lahat, mereka semua menatap aku dan Jaka dengan muka senyum pucat dan muka yang makin lama menyeramkan. Perlahan-lahan orang-orang yang ada di tempat kuburan ini berubah menjadi pocong yang sangat tinggi, seukuran 2,5 meter. Mereka menatap aku dan Jaka. Jenazah yang katanya Pak Slamet tiba-tiba bangun dan melihat kami dengan mata merah menyala dan membuat Jaka kaget dan terjatuh. Semua pocong itu menatapku dengan muka yang seram. Bayangin anjir, dilihat pocong banyak kayak gitu. Akhirnya aku mengajak Jaka untuk pergi secepatnya ke tempat kuburan itu. Yan, iki pocong semua. Serem semua ya Allah. Jak, ayo cepet Cok lari. Ini gak beres udah pemakaman ini. Pulang cepat. Tiba-tiba jenazah yang ada di liang lahat perlahan terbang menghampiri kita yang ingin meninggalkan tempat liang lahat itu. Kita otomatis ya lari sekencang-kencangnya dong, sambil loncat sedikit demi sedikit menghindari batu nisan di kuburan itu. Sambil berlari, aku ngingetin si Jaka untuk selalu ingat Allah dan doa terus. Jaka, ayat kursinya jangan lupa. Yan, lihat belakang. Semua pada ngejar kita. Astagfirullah. Pocong terbang ke sana ke sini menghampiri kami yang sedang berlari menghindari si pocong tadi. Sesampainya kita di gerbang pemakaman, kami berhenti sejenak dan sedikit menoleh ke arah belakang. Apakah pocong-pocong tadi masih mengejar kita atau tidak? Namun, ada satu kejadian yang bikin aku tidak lupa sih. Mereka berbaris dan memperhatikan kita. Mereka berbaris dan memperhatikan kita dengan muka seram, dengan mata yang hampir copot, dan ada juga yang merah menyala. Pocong-pocong tadi akhirnya terbang keluar pemakaman dan tidak tahu menuju kemana. Ayo Yan, cepet pulang. Aku takut. Aku takut sawan karena pocong. Anjir, gila, serem Cok. Cepet ayo pulang, sekarang, gak usah nunda lama-lama. Kita langsung bergegas ke motor Jaka ini. Namun keanehan muncul kembali. Padahal pas berangkat, kita nggak beli kapas ataupun sejenisnya. Aku kembali mikir sejenak. Dan aku baru ngeh, ternyata kalau kita mengalami kejadian yang tidak kasat mata, dan teman kita tahu,
Orang lain gak punya kemampuan itu. Pas dengan jin ini mengambil ketakutan orang itu, maka kekuatan dia untuk menampakkannya jauh lebih besar. Maka si Jaka inilah kok bisa lihat pocong terbang. Padahal kukira aku doang yang lihat. Ternyata di atas analisisku benar ternyata. Ketika kita naik motor dan ingin bergegas pergi meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba motor si Jaka ini ketahan suatu batu di depan ban motornya. Tapi pas dicek, ternyata itu bukan batu, melainkan pocong gede yang menghalangi motor kita melewati itu. Anjir, gedenya itu pocong. Wah, ini kita lewat gimana, Cok? Kita refleks dong teriak lihat pocong itu. Terus aku coba mundurin itu motor dan mengambil ancang-ancang untuk menerobos si pocong itu. Dengan penerangan lampu yang seadanya dan ditambah dengan lampu motor, kali ini aku yang nyetir karena Jaka masih shock lihat pocong gede ini. Bismillahirrohmanirrohim. Kita terobos, Cok. Bismillah. Rasanya nginjek pocong itu gimana ya? Kayak nginjek polisi tidur, tapi empuk gitu loh. Si Jaka malah teriak. Pocongnya kelindes, Cok. Setelah itu kita langsung menuju pulang ke kosan si Jaka ini dengan penuh rasa ketakutan. Tapi sebelumnya kita berhenti dulu di godong untuk dan nenangin pikiran sebentar sebelum pulang. Sampai di kosan itu jam 12-an dengan muka kusut dan penuh ketakutan. Tidak lupa aku selalu ngingetin si Jaka ini untuk jangan lupa cuci kaki dan tangan setelah dari luar. Kamar mandi aman, plafon yang berlubang aman, depan kosan aman. Untuk jaga-jaga, aku menaruh Al-Quran di depan pintu kosan dengan meja agar terhindar dan pocongnya tadi gak ikut masuk ke kamar. Akhirnya kita istirahat pada malam itu. Paginya aku izin pulang dan meminta tolong untuk si Jaka supaya nanti sore ke warung Pak Slamet lagi untuk mengkonfirmasi apakah Pak Slamet ini meninggal atau tidak. Ya, untuk mempersingkat cerita, aku akhirnya pamitan dengan si Jaka ini dan berjanji akan bermain ke kosannya lagi jika ada waktu. Akhirnya aku pulang ke Jepara dengan motorku, melewati waduk apa yaitu namanya dan melewati Kudus. Lalu sampai akhirnya aku sampai di Jepara. Sesampainya di Jepara, aku menceritakan kisah tadi ke ayahku. Ayahku menyarankan untuk menunggu kabar si Jaka, apakah Pak Slamet ini meninggal atau tidak. Dan ternyata benar dugaanku, kalau warung itu pasti ada sesuatu. Pak Slamet ternyata benar kemarin gak buka warungnya. Dan benar dia ke rumah sakit Ki Ageng Selosana. Namun dia bukan meninggal. Beliau cuma nengokin saudaranya yang sakit di sana. Dan sore itu juga, si Jaka ini mengabarkan ke aku dan ayahku kalau memang Pak Slamet ini sering dimimpiin pocong setiap malam. Dan setelah mendengarkan ceritaku sama si Jaka ini, Pak Slamet justru malah khawatir ke aku dan Jaka. Ya alhamdulillah sih gak kenapa-napa. Hanya saja kata ayahku, warung ini pasti ditaliin oleh tali pocong untuk menghambat orang pembeli dan ada orang yang iri dengan Pak Slamet ini. Akhirnya Pak Slamet nyari tali pocong itu dengan si Jaka selama hampir 2 jam dan gak ketemu-ketemu. Tapi setelah aku sarankan untuk berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Allah, akhirnya alhamdulillah diberikan petunjuk bahwa tali pocong itu ditaliin di dekat kabel lampu yang menempel di atas dinding. Lalu setelah itu Pak Slamet membakar tali pocong itu dengan menyebut nama Allah terus-menerus. Bapak-bapak itu berarti siapa ya? Setan, manusia, atau manusia berarti setan yang iri dengan Pak Slamet? Wallahu alam. Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.